Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Mukarram Ustaz Kiai Haji Abdul Latif MAG. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa bersama-sama kita untuk memberikan kajian ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain insyaallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. وصدق الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini di 1 Muharram 1447 Hijriah kita masih diberi oleh Allah sehat, panjang umur sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan ke hariban junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Wa dzukira an Ibrahim al-Idham. Telah dituturkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Ini ulama sufi, namanya Ibrahim bin Adham. Annahu arada ayyadkhulal hammam. Tatkala beliau hendak masuk WC. Hammam itu WC. Jadi Syekh Ibrahim Adham pengen masuk WC. Famana'ahu sahibul hammam. Tiba-tiba dicegah oleh pemilik kamar mandi tadi. Dia nak masuk, ada tukang penjaga kamar mandi. Dicegah dia tadi, tidak bisa masuk. Wa qala la tadkhul illa bil ujrah. Pemilik itu berkata, jangan kamu masuk kecuali dengan membayar upah. Jadi masuk WC bayar upah ini sudah dulu gitu. Ya. Cuman tidak tahu upahnya. Sekarang ini kan beda kan. Kalau buang air kecil 1.000, buang air besar 2.000. Jadi ketika beliau ingin masuk kamar mandi, beliau dicegah. La tadkhul illa bil ujrah. Jangan kamu masuk WC kecuali dengan membayar upah. Fabaka Ibrahim, nangis Ibrahim tadi. Ibrahim bin Adham tadi nangis. Wa qala, seraya dia berkata, Allahumma la yu'zanu li. Ya Allah, tidak diberi izin dari saya. Adkhula baitas syayati majalan, untuk masuk rumah setan secara gratis. Waduh, ini hebat nih bahasa orang memasuki Pak ya. Ya Allah, aku tidak diizinkan masuk rumah setan secara gratis. Ya. Fa kaifa li bidkhuli baitan nabi? Bagaimana saya bisa masuk rumah para nabi dan para orang-orang siddiq majanan secara gratis? Masuk rumah setan berbayar.
Paham tak itu Pak Ibu? Paham. Paham tak bahasa beliau? Ini bahasa ulama sufi ini. Masuk rumah setan bayar. Rumah setan, PC itu kan tempatnya setan, bayar. Ya. Sehingga beliau bilang, bagaimana saya bisa masuk rumahnya Nabi dan para orang-orang siddiq secara gratis. Berarti masuk neraka itu mahal, Pak. Ya kan? Pahamnya gitu kan? Masuk neraka itu mahal. Jadi kalau orang habiskan duit untuk macam-macam itu kan mahal itu. Padahal masuk Neraka. Wa dzukira anna fi ba'di ma anzalallah, dan disampaikan bahwa di dalam sebagian satu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada salah seorang dari nabi-nabi, seraya berkata, ya ibna Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, tastadinna bisamadin ghalin, kamu membeli neraka dengan harga yang mahal. Ya. Wala tastaril jannah bisamatin rakhisin, namun kamu tidak membeli surga dengan harga yang murah. Ini kan satu misal, amsal, contoh, ya, bahwa masuk neraka itu buat maksiat itu mahal, Pak. Minuman-minuman itu kan mahal, ya. Masuk WC saja banyak. Padahal WC itu tempat Setan. setan. Bahasa dia, kenapa orang ingin buat maksiat mahal-mahal? Kenapa nak masuk surga tidak mahal-mahal? Gratis lagi, Pak. Ngaji nih kan. Surga nak gratis kan? Gratis. Semestinya itu jalan ke akhirat ini mahal, semestinya. Ya. Ini satu pemikiran beliau. Kenapa orang tidak tertarik untuk membeli surga dengan harga yang murah? Ya, menghabiskan uang banyak-banyak untuk harga yang setan yang rusak. Semestinya jangan begitu. Untuk akhirat itu yang habis-habisan kita. Untuk dunia jangan. Tapi sebaliknya, orang untuk akhirat habis-habisan. Tapi untuk dunia 1.000, secelengan masjid 1.000. Ya. Jadi harga surga itu murah nian, Pak. Ya, murah nian. Mestinya untuk surga habis-habisan kita. Untuk setan, ya, jangan habis-habisan. Ini kan banyak nih untuk orang, untuk maksiat habis-habisan kan banyak itu. Rumah terjual, mobil terjual, ya apalagi, ya kebun terjual untuk masuk neraka itu. Ya. Farubbama yunfiqu fiha mi'ah, maka boleh jadi ia membelanjakan di dalam perjamuan itu akan 100, awim mi'ataini atau 200, wa yakhifu alaihi dzalika, sementara hal itu terasa ringan bagi dirinya. Fahuwa yastarinna bisamadin ghalin, tapi dia membelikan neraka dengan harga yang mahal. Habis duitnya untuk judi, ya, untuk apa-apa kan. Sementara untuk akhirat, ya, dia beli dengan harga yang murah. Semestinya tidak begitu. Untuk akhirat yang kita habis-habiskan, ya. Walau annahu takhadha diyafah, dan jikalau bahwasanya ia membuat pesta perjamuan karena Allah, bidirhamin, dengan 1 dirham, atau dirhaimaini, atau dengan 2 dirham, fayud'u ilaihi ba'dal muhtajin,
Lalu dia mengundang perjamuan itu orang-orang yang membutuhkan. Sakula alaihi dzalika, maka pasti terasa berat untuk dirinya. Betul tak? Betul tak? Bu, betul tak nih Bu? Kalau untuk jamuan berat nih ya. Tapi kalau untuk yang lain enak be nggak sih? 100.000 enak be nggak sih? Ya. Giliran jamu-jamuan payah nih anak keluar itu. Nah, ini disinggung kita ini. Wa yud'um ilaiha ba'dal muhtajin. Ia mengundang jamuan-jamuan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sabuna alaihi dzalika, terasa berat bagi dirinya. Tapi kalau untuk maksiat habis-habisan gitu, jual mobil, jual rumah, jual apa. Tapi kalau untuk yang kebaikan sulit bagi dirinya. Fa yakunu dzalika samanal jannah. Padahal itu memberi jamuan tadi itu mengantarkannya kepada surga. Tapi ibu kalau jamuan itu jangan tanggung-tanggung dulu. Ya, kasih minyak. Ya, biar berkah gitu. Ya. Ini bukan saya yang ngomong nih, kitab yang ngomong ini. Ya. Kita kalau yang hari-hari apa-apa tuh sanggup 200. Ya. Saya 1.000.000. Saya 200. Giliran jamuan masjid 1.000 jadi loh. Padahal jamuan yang 1.000 tadi membawakan kepada surga. Nah, saya tanya, betul atau tidak nih? Betul kan? Nah, ini harus dirubah ini. 1 Muharram 1447 Hijriah. Disunahkan puasa kita Pak ya. Mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram kita disunahkan puasa. 1 hari puasa di bulan Muharram ini pahalanya besar, sama dengan beribadah 30 tahun. Ya, jangan tinggalkan puasa di bulan Muharram. Bahkan Nabi menyebutkan afdalus shiyam ba'da Ramadan al-Muharram. Afdal puasa setelah bulan Muharram, bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Nah, habis sudah. Jangan dipikirlah. Wa ruwiya an Abi Khazim annahu qala law kanat jannatu la yadkhulu fiha ahadun illa bi tarki jami'i ma yuhibbu min ad-dunya. Telah berkata Syekh Abu Hazim bahwa beliau pernah berkata, seandainya surga tidak ada seorang pun yang dapat memasuk ke dalamnya kecuali dengan meninggalkan seluruh perkara yang disukai dari dunia, lakana yasiran fi janibiha, maka pasti hal itu menjadi mudah sebab keinginannya untuk pihak surga. Ini seandainya, kata beliau, ya, tidak ada seorang pun yang dapat masuk surga kecuali meninggalkan sesuatu yang disukai dalam dunia, maka banyaklah orang dapat kesempatan masuk surga. Tapi kan tidak banyak yang senang dengan dunia. Akhirat ini yang tolong ini Pak. Daripada aku enak aku sembahyang, daripada aku tidur enak aku ngaji. Jadi seakan-akan akhirat ini langkah yang kedua, padahal akhirat ini langkah yang pertama Pak. Orang kalau akhiratnya kuat, dunia pasti dapat. Tapi kalau orang mencari dunia, akhirat tidak dapat. Saya ulang, orang kalau mencari akhirat, dunia pasti dapat. Tapi kalau orang mencari dunia, akhirat belum tentu dapat. Taat dia ibadah, Allah kasih rezeki. Taat dia buat baik, Allah kasih rezeki. Ya, tapi kalau dia mencari dunia, akhirat tidak dapat.
24 jam dia sibukkan dengan dunia, akhirat tentu tidak dapat. Tapi kalau dia akhirat dia banyaki, dunia Allah akan kasih. Kenapa? Yang megang rezeki Allah. Yang megang rezeki itu Allah, Pak. Bukan kita. Yang megang rezeki itu Allah. Allah ngasih kepada orang yang kasih dengan Allah. Allah sayang kepada orang yang cinta dengan Allah. Ini kadang-kadang kita lupa. Ya. Ini dia. Walau kanatin naru la yanju minha illa bitahammuli jami'i ma yab. Seandainya neraka tidak ada seorang pun yang dapat selamat darinya kecuali dengan memikul seluruh perkara yang dibenci, lakana yasiran fi janibiha, maka pasti hal itu menjadi mudah baginya pihak masuk dalam api neraka. Jadi gini, pilihan, makanya sering saya bilang kan, hidup ini pilihan, Pak. Kita ingin baik atau tidak ingin baik. Makanya 1 Muharram, ya ini catatan baru ini, Pak. Ini catatan baru nih, ibarat lembaran, ini lembaran baru nih malam nih. Ya. 1 Muharram 1447, namanya siapa? Abdullah, ngaji, ditulis. Sembahyang maghrib, baca doa awal tahun, nanti dia taklim, nanti dia zikir, ini ditulis, Pak. Nah, lembaran yang kemarin sore tadi, Pak. Jadi catatan kita 1446 itu sudah ditutup. Harapan kita satu, mudah-mudahan yang tahun 1446 seluruh amal kita diterima Allah. Amin. Dan keburukan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam hari ini catatan baru kita, ibarat lapor baru kita, masih putih kita nih. Ibarat gini putih, nanti ini bisa jadi hitam, tergantung kitanya. Maka sering kita ulang-ulang, hidup ini pilihan, kita ingin baik atau ini tidak baik. Makanya kata Nabi, kalau hari ini, mohon maaf, hari ini lebih baik dari yang kemarin, itulah orang yang beruntung. Kalau hari ini sama saja dengan hari kemarin, itulah orang yang rugi. Kalau hari ini lebih jahat dari kemarin, itulah orang yang rusak atau orang yang fasik. Nah, kita pengen 1447 lebih baik daripada hari kemarin. Qala Yahya bin Mu'az, sudah habis ya. Fakaifa qad tadkhulul jannah bitarki juz'in. Lalu bagaimana seharusnya sementara terkadang kamu masuk surga dengan meninggalkan satu bagian mimma tuhibbu, dari 1000 bagian perkara yang kamu sukai. Makanya masuk surga itu mahal sebenarnya. Sebenarnya mahal. Ya. Kalau orang tahu, kalau orang tahu betapa besarnya pahala berjamaah, dia akan berlari setiap hari untuk mencari sholat berjamaah. Kalau orang tahu menuntut ilmu pahalanya besar, lebih hebat daripada 1000 rakaat, lebih hebat dari mensalatkan 1000 jenazah, lebih hebat dari mensalatkan, menjenguk 1000 orang sakit, maka orang akan berlari-lari untuk mengejar ilmu pengetahuan. Ya. Makanya akhirat itu mahal sebenarnya. Nah, ini dia kata beliau ya. Waqad janju minan nari bitahammuli juz'in min alfi juz'in mimma taqra. Dan terkadang kamu dapat selamat dari neraka dengan sebab memikul satu bagian dari 1000 bagian perkara yang kamu benci. Qala Yahya bin Mu'az ar-Razi, telah berkata Syekh Yahya bin Mu'az ar-Razi, tarkud dunia syadidun, meninggalkan dunia itu sangat berat. Meninggalkan dunia itu berat. Wa tarkul jannati asyaddu minhu,
Namun meninggalkan surga itu lebih berat dibandingkan meninggalkan dunia. Ya tergantung kita lah. Ya sebenarnya berat dan tidak berat itu tergantung kita. Kalau dia punya ilmu, punya iman yang kuat, mohon maaf, bangun malam itu tidak berat. Bangun malam itu tidak berat. Nuntut ilmu itu tidak berat. Ya. Tapi kalau imannya tidak ada, ya ilmunya tidak ada, terasa berat. Berat nak melangkah ke masjid itu berat. Ya kenapa beratnya? Ada nafsunya mas. Ya tapi kalau itu hilang tidak ada berat. Wa inna maharal jannati tarkud dunya. Sesungguhnya mahar surga itu adalah meninggalkan dunia. Tahu tidak mahar? Mahar itu tanda. Untuk mendapatkan sesuatu harus pakai mahar. Lalu mahar untuk dapat surga apa? Tinggalkan dunia. Ini berat dulu, meninggalkan dunia. Lokat banyak masih. Berat banyak meninggalkan. Awak tidaklah meninggalkan dunia. Bini tidak. Ya. Anak masih tidak lagi dengan dunia. Kayak gitu banyak. Cuman yang dimaksudkan sini adalah tidak terlalu jatuh dengan dunia dengan meninggalkan akhirat. Itu aja. Namanya zuhud, namanya itu. Ya. Wa an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yas'alallahu al-jannah salasa maratin. Siapa saja yang memohonkan kepada Allah akan surga sebanyak 3 kali. Qalat jannah, maka surga berkata, Allahumma adkhilhu jannah. Ya Allah, masukkan ia ke dalam surga. Maka doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta ridha dan surga dan jauhkan aku daripada murka dan api neraka-Mu. Ini kata Nabi ini ya. Jadi siapa yang mohon kepada Allah akan surga sebanyak 3 kali, maka surga pun menjawab. Apa kata surga? Allahumma adkhilhu jannah. Ya Allah, masukkan orang itu ke dalam surga. Wa man istajara minan nar salasa maratin. Siapa saja yang memohon perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali. Qala an-nar, maka neraka pun berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Yang kita baca tadi, Allahumma ajirhu minan nar. Kalau kita, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkan orang tadi daripada api neraka. Orang yang berdoa tadi. Kalau kita kan tidak, sudah sembahyang tadi kan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu dibaca 7 kali itu, jangan kurang itu. Sebab neraka itu 7 pintu. Kalau kita baca 5 kali masih nunggu 2 pintu. Ini mohon maaf Pak Imam. Ya. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Maaf ya, jangan tambah lagi salimin. Artinya tidak tepat. Ya Allah, hindarkan dari api neraka. Salimin yang selamat. Ada api neraka yang selamat. Jadi mulai hari ini kalau bisa jangan lagi. Hadisnya cuma begitu. Allahumma ajirna minan nar. Cukup begitu. Salimin teman saya di teror. Ya. Fanas'alallah ta'ala ayujirana minan nar. Maka kita mohon kepada Allah
agar Allah berkenan melindungi kita dari neraka. Wa udkhilal jannah wa udkhilana al jannah, dan memasukkan kita ke dalam surga. Walau lam yakun fil jannati siwa liqa ikhwan, dan seandainya tidak ada di dalam surga selain berjumpa dengan para saudara seagama, wastima'ihim, dan berkumpul dengan mereka, lakana hani'an thayyiban, maka pasti hal itu menjadikan sesuatu yang menyenangkan lagi baik. Fakaifa wa fima ma fiha min fununil karamati, lalu bagaimana sementara di dalam surga terdapat segala apa yang ada di dalamnya berupa berbagai macam kemuliaan. Makanya harga surga itu mahal. Ibu yang dekat Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya an Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, inna fil jannati aswaqan, sesungguhnya di dalam surga terdapat pasar-pasar. Aswaq jamak daripada suq, ya, aswaq jamak taksir. Jadi dalam surga itu ada pasar-pasar. Bukan di dunia apa yang ada pasar, di surga pun ada pasar-pasar. La syira'a fiha wala bai'a, tidak ada aktivitas membeli dan tidak ada pula aktivitas menjual. Cuma ada pasar, tapi kegiatan membeli menjual tidak ada. Yastami'una fiha hilaqan halikan, maka berkumpul di sana di dalam keadaan membentuk lingkaran-lingkaran. Yatazakaruna kaifa kanat dunya, di mana mereka saling mengingat tentang bagaimana keadaan di dunia. Apa jadi terbang di dunia kemarin Pak? Saya yang semua tuh lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kayak berkumpul gitu nih kan, nah, kayak lingkaran gitu. Pakai fakir dan ibadah Rabbi, bagaimana beribadah kepada Tuhan. Pakai fakir fuqara di dunia, bagaimana keadaan fakir daripada penghuni dunia. Wal aghniya dan orang-orang kaya di dunia. Ini kumpul di pasar. Ya, cuma nanti makanan minuman nanti, cuma cerita. Ya, saling mengingatkan apa loka gitu Pak. Kawan kita yang kemarin mana? Nanti nampaknya kamar sebelah. Wa kaifa kana al-maut, bagaimana keadaan kematian. Wa kaifa sirna ba'da tulil bala'i ila jannah, bagaimana kita beralih ke surga setelah lama kita di dunia. Kalau dalam bahasa kita ini mohon maaf Bang, alhamdulillah Bang, kita masuk sini Bang. Tahun sebelah itu kan muncul lagi. Cuman nanti di surga kita tidak sembahyang lagi, sembahyang kita, ya, ngaji kita. Lalu apa gawe kita di surga? Apa Ustaz? Yang ngongkan mah. Duduk we. Duduk. Maka di dunia ini kita yang capek, Pak. Di dunia ini kita capek, Pak. Ibadah, makanya mahal tadi kan. Akhirat tadi mahal. Biarlah kita dunia capek, sakit, ya. Tapi asal di akhirat senang. Yang payahnya sudah di dunia sakit, di akhirat tambah sakit. Nah, itu betul-betul rugi itu. Ya. Qala akhbarana Siqa bil isnad an Asbat an As-Suddi an Abi Hurairah ibn Mas'ud annahu qala
yaridun nasu jami'an sirat, akan datang orang-orang yang seluruh, yaitu akan berada di dalam sirat. Wa wuruduhum qiyamuhum haulan nar, dan datang mereka adalah berdiri mereka di sekeliling neraka. Nanti ada orang melewati sirat, keliling-keliling itu neraka. Summa yamuru ala sirat bi'amalihim, ada yang melewati sirat sesuai dengan amal-amal mereka. Faminhum man yamuru bisil bar, ada yang melewati seperti kilat. Wa minhum yamuru mislur rih, ada yang melewati seperti angin. Wa minhum man yamuru min at-tayr, ada yang lewat seperti burung. Wa minhum yamuru kal ajwadil khayl, ada yang melewati seperti kuda yang paling bagus. Wa minhum man yamuru kadayar rajuli, ada yang melewati orang yang lewat seperti larinya seorang laki-laki. Nah, semuanya tergantung amal. Hatta inna akhirahum rajulun yamurru ala mawdi'in, hingga sesungguhnya orang yang terakhir dari mereka adalah seorang laki-laki yang lewat di atas tempat meletakkan dua ibu jarinya, ya, ibhamai qadamaihi summa yataqabu bil asyarat. Ada seorang laki-laki yang lewat di atas siratal mustaqim dengan meletakkan dua ibu jarinya, ya, dua ibu jari, dua telapak kakinya. Kemudian dia bergoyanglah asirat dengan sebabnya tadi. Jadi melewati sirat kaki dengan dua ibu jari. Lantas sirat tadi bergoyang-goyang. Sebab sebelah kanan neraka, sebelah kiri neraka. Ya. Wasirat dakhlun muzillatun hudduhu ka haddis sayfi, dan sirat adalah tempat yang licin lagi menggelincirkan. Hadduhu, tajamnya, ka haddis sayfi, seperti tajamnya pedang. Alaihi hasakun, ya, di atasnya terdapat duri-duri, ka hasadil qatadi, seperti duri pohon kaktus, ya, tajam seperti pedang, ya. Kemudian atasnya terdapat duri-duri. Bisa lewat itu yang enak. Maka betul di atas tadi semuanya tergantung amal. Kalau orang-orang siddiq para nabi itu yang nomor satu, Pak, kayak kilat, ya, kayak kilat tadi. Yang nomor dua itu ulama, kayak angin. Yang ketiga wali-wali abdal, aulia-aulia Allah, itu kayak burung. Cuma tidak tahu sini apa burung, apa burung kutilang, apa burung apa, apa burung tiung mungkin. Ya. Yang keempat, wa minhum maymur kal jawdal khairi, ini orang yang haji, ya, orang yang haji ini, ya, hajinya haji. Ada juga yang melewati seperti onta yang paling bagus. Ini yang suka beramal soleh, infak sedekah. Ya, yang terakhir ada orang yang seperti laki-laki yang berlari. Ya. Ala haqaiti malaikatul ma'hum kalaikum min narin yahtatifuna nabiha an-nas. Di atas dua tepi ada para malaikat yang bersama mereka. Terdapat anjing-anjing dari api, di mana mereka akan menyambar orang-orang dengan anjing-anjing tersebut. Famin ma bainal najin wallahu yashkur. Jadi titian salam mustaqim tepi-tepinya neraka. Kemudian anjing-anjing sedang nyala gitu. Ya, mudah-mudahan kita selamat, Pak, ya. Selamat masuk surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Abdul Latif MAG yang telah memberikan
transfer ilmunya pada hari ini, kajian ibadah pada hari ini tentang surga dan neraka. Mudah-mudahan kita semua nanti masuk ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.